Lagi-lagi kita akan mendapatkan informasi penting tentang perjalanan dari salah dua mahasiswa Stika Spinoza Bali yang mengikuti magang. Magangnya apa? Kita ikuti di Placenta. Oke, sekarang sudah ada dua mahasiswa Stika Spinoza Bali, yaitu dari program studi sarjana kebidanan yang kemarin mengikuti program magang komplementer di dua kota, ada Ungaran dan juga Cilacap. Sudah ada di studio Placenta Lala dan Dek Ani. Ya. Oke, selamat datang Lala dan Dek Ani. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Ya. Karena kemarin kan mau syuting, Lala sempat sakit ya. Sudah sehat hari ini. Ya, nanti mungkin ada suara-suara tarikan nafas yang lebih cepat akan terdengar. Jadi, iya. Oke, karena nanti kan ceritain tentang pengalaman kemarin pada saat 4 bulan di Cilacap dan juga Ungaran. Jadi kemarin magangnya di bawah Smilebird ya. Ada Smilebird. Smilebird ini adalah sebuah organisasi kah? Apa ya kemarin ya? Perusahaan ya, sebuah perusahaan yang concern di bidang obstetri. Jadi bagi yang mengalami hamil, kemudian kegiatan sepanjang hamil itu bisa diikuti di Smilebird ini. Jadi nanti Sobat Binus juga bisa cek di Instagramnya ya bagaimana layanan yang diberikan oleh Smilebird. Di sanalah dua orang mahasiswa ini mengikuti magangnya. Magangnya 4 bulan itu kira-kira selama 4 bulan itu dapat apa aja sih sebenarnya kalau untuk magang komplementer itu? Jadi kita dapat lisensi. Ada 8 lisensi yang kita dapat dari Smilebird-nya. 8 lisensi? Iya. Di sana ada berapa lisensi total kalau untuk Smilebird? Itu ada beberapa sih Bapak, cuman kita nggak di-spill gitu sih. Cuman yang khusus kita sebenarnya mungkin banyak gitu ya, cuma nggak dikasih tahu detail gitu. Iya, betul. Kemudian yang kemarin didapat ada 8 lisensi. Ya. Apa aja tuh? Jadi jadi karena nggak hafal ya. Apa aja? Jadi kita dapat labor breathing. Setelah itu yoga, dance for pregnancy, dance for pregnancy, active bird, iya, sama konsultasi one on one, okay. Dan juga Smilebird childbirth preparation. Childbirth preparation. Oh, itu jadi satu, Smilebird childbirth preparation. Oke, apa lagi? Itu pas 6. Ini belum di OFP. Apa lagi? OFP. Apa? OFP apa dan itu? treatment pijat SCP. OFP itu apa? Optimizing fetal position. Sedang yang terakhir? Treatment pijat SCP. SCP, apa itu SCP? Itu yang tadi Bapak, Smilebird childbirth preparation itu. Beda dua. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari yang apa itu pertama? Labor breathing. Nah, labor breathing itu seperti apa? Jadi kalau labor breathing itu adalah nafas persalinan gitu Bapak. Jadi untuk nafas persalinan ini sebenarnya nggak hanya untuk di bersalin aja sih, bisa untuk selama masa kehamilan sama kala bersalin gitu. Oke, bentar. Ini kan setiap hari kita bernafas. Ya. Kenapa harus ada labor breathing itu diajarkan? Apa yang menjadi concern dan juga pembedanya dibandingkan dengan proses pernapasan sehari-hari? Jadi kalau kita nafas sehari-hari itu kan kadang nggak banget gitu ya Pak. Kadang pakai dada, apa diafragma gitu kan nggak tahu banget gitu. Yeah. Nah jadi sebelum latihan labor breathing itu biasanya diajarkan 3 nafas dasar itu. Jadi 3 nafas dasar itu dada, perut sama diafragma. Itu tujuannya biar kita bisa ngenalin gitu. Kita setiap hari itu pakai nafas apa sih gitu, dominannya gitu. Oke, berarti diidentifikasi itu nafasnya pakai apa aja, nafas diafragma, nafas perut, apalagi nafas dada. Oke. Terus
seberapa besar nanti untuk dampaknya ketika apa tuh persalinan ataupun hamil? Jadi kalau untuk kehamilan itu mungkin bisa untuk mengatasi dan mengurangi rasa cemas gitu Bapak. Oke, mengatasi cemas ya, iya. apalagi yang G1 mungkin ya jadi yang harap-harap baru-baru cemas gitu. ya. Ini kenapa dia tendang-tendang terus gitu ya, misalnya ya oke dia jadi bisa diaplikasikan kapanpun berarti ya. Oke, terus kalau persalinan? Nah, kalau pada persalinan itu kan kadang ada banyak ibu hamil yang chaos gitu Bapak. Chaos itu maksudnya kayak nggak Chaos bisa maksudnya? diatur, nggak Oh, kooperatif berontak gitu. ya, gitu, Iya. tendang-tendang gitu ya. Iya, sakit gitu. Nah, jadi Suamiku mana gitu. di Smile Bird itu dibekali dulu jadi untuk nafas-nafas pada saat persalinan tuh yang untuk kan kadang kalau ibu bersalin tuh belum boleh ngeden gitu, harusnya ngeden. Iya Tapi dia kayak harus. nggak bisa Iya. ngeden gitu, sakit gitu. Oke. Berarti instruksi untuk bisa melakukan ngeden itu adalah dipegang kendalinya oleh bidan berarti. Ya. Iya, betul. Kapan waktu yang ngeden yang pas? Pada saat kepalanya sudah kelihatan di jalan lahir gitu. Kepala suaminya. Kepala aja. Kepala janinnya. Iya. Iya, sudah nampak baru dilakukan ngedennya. Iya. Oke. Kalau setelah latihan labor breathing, manfaatnya buat si ibu? Itu udah tadi Bapak Ibunya bisa lebih tenang gitu, bisa jadi kontrol. tenang. Iya. Oke, dia bisa lebih mendengarkan instruksi juga ya dari pemimpin persalinan ya. Oh iya, itu dari baru satu lisensi nih dari labor breathing. Labor breathing. Terus apa lagi? Ada Smile Prenatal Yoga. Smile Iya, Prenatal yoga. Prenatal yoga. Berarti yoga Kehamilan. Yoga kehamilan tersenyum. Ya, gimana sebenarnya? Apa isi yoga itu dan perbedaannya dengan yoga-yoga lainnya? Kalau dari Smile Bird-nya itu kelebihannya itu karena ada websitenya Pak. Oke. Jadi kliennya nanti bisa mendapatkan video juga setelah melakukan yoga. Oh, Ya. oke. Berarti ada aplikasi yang digunakan berbasis website Iya, buat betul. klien-kliennya Iya. untuk sambil nanti dia melakukan sendiri di rumah gitu. Iya, betul. Oke, itu berarti berbayar berarti kan ya? Berbayar. Berarti termasuk labor breathing dan Iya, semua semua. itu nanti sesuai dengan yang diikuti kelasnya berbayar bagi kliennya. Iya. Oke, ya nanti kita bahas harganya, kita lanjut dulu isiannya. Apa sih tadi itu? Smile Yoga. Prenatal Yoga. Ya. Yoga berarti perbedaannya apa dengan yoga yang lain? Dari gerakannya yoga itu sama Pak dengan yang yoga-yoga yang lainnya. Tadi itu kelebihannya dari Smile Bird-nya itu kliennya dapat video Oke, pelatihan ada di video rumah. pembelajarannya Iya, yang video pelajaran di didapat rumah. ya. Oke, terus yoga sudah. Ini labor Labor breathing, breathing. yoga, smile Smile prenatal prenatal yoga. Yoga. Terus Terus ada dance for pregnancy. dance for pregnancy. Berarti ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngedance. Ya. Ya. Dance-nya kayak gimana? Jadi kalau dance-nya itu kan ada ibu hamil gitu Pak, yoga aja. Katanya yoga tuh mirip-mirip sih sama dance kan. Kalau yoga tuh versi kayak dibilang membosankan gitu. Oh iya, udah bosan banget ngantuk nih ikut gitu. yoga gitu ya, ngantuk. Jadi ibu tantri diganti. itu berinovasi untuk membuat ini lisensi dance dance. for pregnancy-nya. Oke, gerakannya kayak gimana? Banyak Pak gerakannya ya. Oh, berarti berarti sudah ada koreografinya udah ada. Iya, sudah Tinggal ada. Misalnya kayak senam gitu, di senam kan udah ada gerakan-gerakannya Iya, itu. betul. Jadi sama halnya di dance, Di dance juga. for Pregnancy. pregnancy itu sudah ada gerakan-gerakannya, tinggal mereka mengikuti. Oh, ini juga sama ada di websitenya. Iya. Iya, di websitenya juga ada video-video pembelajaran. Oh, Video-videonya itu ada pilihan lagu-lagunya gitu Pak, tergantung ritmenya. tergantung Ada ritme yang lagu. cepet gitu, oh ada gitu ya, temponya sedang. bisa milih juga ya. Iya. Ada yang cepat, ada yang aerobik itu ada. Pakai lagu Menara FM itu ada. Dia nih tahu Menara FM. Terus itu yang terakhir apa tuh tadi? Dance for pregnancy. Berarti dia menari. Berarti berkelompok ya? Ya, Ya. dikumpulin iya. gitu. Berarti bergabung dengan ibu-ibu hamil lainnya untuk melakukan dance. Oke. Berapa deh? 3 ya? Ya. Iya. Sorry, benar ya? Terus yang keempat? Ada active birth.
Active Bird. Ya, Ngapain itu? itu ada gerakan-gerakan juga di dalamnya Pak. Oh, Ya. perbedaan dengan yoga dan juga dance? Kalau active bird itu kan bersalin aktif gitu Bapak. Jadi Oh ya sorry, iya. Melaksana saya mikir ya pada saat persalinan berarti ini jatuhnya ya. Iya. Oke, terus dia ada beberapa gerakannya itu lebih khusus untuk membantu kala bersalinnya gitu. Contoh gerakannya? Berarti ada. Ada. Oke, mungkin nanti kan dikasih ya biar bisa nanti muncul gambarnya di sini. Oh iya. Iya. Sini. Siap. Sini. Ya, jadi gerakan-gerakan Active Bird itu juga sudah ada di dalam websitenya. Ya, Berarti hanya bisa dilakukan gerakannya hanya dilakukan pada saat persalinan berarti ya? Atau bagaimana? Atau bisa dilatih dulu sebelumnya Bisa, sehingga nanti ya. pada saat persalinan bisa digunakan? Iya, tapi diupayakan di kala 3 gitu sih Bapak, kan menjelang persalinan. Oh iya. Mungkin ya sobat binus yang belum tahu mungkin nanti persalinan kan ada kala 1, kala 2, kala 3 yang nanti mendekati proses keluarnya bayi, benar ya? Proses keluarnya bayi bukan janin. Proses keluarnya janin apa bayi? Proses keluarnya janin. Kalau udah lahir baru bayi. Baru bayi. Iya. Proses keluarnya janin berarti ya. Janin itu masuk di kala 3. Ya, jadi untuk ya Active Bird itu gerakan-gerakannya baru akan digunakan di kala 3 berarti gitu ya. Ya. Oke. Udah 4 ya, benar ya? Ya, 4. 5. Yang kelima itu ada optimizing fetal positioning. OFP. Optimizing fetal Positioning. positioning. Berarti posisi janinnya itu bisa dioptimalkan Iya. sesuai dengan jalan lahir gitu ya. Iya. Contohnya misalkan. Jadi kan kalau misalkan ada janin yang sungsang gitu Bapak, itu Oke. ada gerakannya tuh beberapa gerakan yang bisa membantu untuk ke posisi optimalnya gitu. Kalau misalkan dia sungsang itu lilitan tali pusat itu beda-beda tergantung menunya, ada menunya. Iya. Oh, ada pilihan juga lagi. Iya. Iya, Saya betul, kelilitnya di tangan kanan. Sorry. Lilitnya di tangan kanan, tali pusatnya ada gerakan khusus gitu. Iya, tergantung kondisi kliennya. Oh ya, kelilitnya di leher Iya. beda lagi. Kalau sungsang dan kelilit beda lagi gitu. Ya begini gitu. Jadi ada kalau sesuai dengan posisi dari janinnya, Janinnya, berarti ya. iya. Oh berarti ada diperiksa dulu sama ibu bidannya. Kalau kemarin saya ibu tantri. Iya, Ya, ibu tantri cek dulu berarti posisinya seperti apa. Ada kelilit. Berarti ada USG juga di sana? Belum Bapak. Nggak ada. Itu Oh berarti identifikasinya cukup dari DJJ. DJJ aja. Oke, Farmasi. wow. Terus berarti setelah tahu dia posisinya, sudah tahu ada kelilit tali pusat atau tidak, baru nanti ditentukan berdasarkan iya. gerakan-gerakan itu. Wow. Iya, saya perlu sih bayangan tentang contoh gerakannya mungkin. Langsung aja Anda bisa contohkan di sini. Ya, nanti ada gambarnya ya. Iya. Dan Iya, biar nanti tahu ada, posisinya bagaimana untuk yang terlilit tali pusat ataupun dengan posisi apa? Sungsang. Sungsang. Posisi sungsang atau melintang juga mungkin berbeda bisa Iya, ya. beda. Oke. Iya. Lalu baru 5 ya? Iya, 5. 6. Ada apa nih? Treatment pijat SCP. Treatment pijat Pijat SCP. SCP itu apa sih? Smilebird Childbirth Smilebird Childbirth Operation. Preparation. Preparation. Oh, untuk persiapannya. Oke, apa aja itu isinya? Itu Di isi sini pijat ada pijat. oksitosin, Ya. terus pijat perineum. Oksitosin. Oh, pijat Ya. perineum juga. Oke, terus ada pijat apa lagi? Ada moksa Ada juga moksa, Bapak. Pak. Ah, Moksa. Moksa treatment. Apa itu? Tahu saya moksa itu menyatu dengan Brahman. Meninggal berarti. Moksa itu dia pakai kayak apa yang dibakar Ada, itu iya. kayak Dibakar. batangan gitu Bapak. Jadi dia dibakar gitu biar nimbulin rasa hangat gitu. Oh, kayak dupa. Atau gimana? Iya, tapi lebih besar gitu kayak dupa yang 5 jam gitu yang besar-besar Oke, gitu. terus itu Dibakar terus ada asapnya gitu. di mana? Bisa di tangan, bisa di titik di sini, bisa di punggung, Di bisa punggung gitu. bisa. Oh, apa apinya gitu digituin? Jadi dia kayak kalau dibakar gitu berasap aja sih Bapak, nggak ada dia apinya. berasap Iya, aja. berasap Bara tuh nggak Hangat ada. gitu, enggak. Oh, itu ya. Iya.
Sebelum lihat. Ada nggak barangnya? Nggak ada. Nanti gambarnya di sini. Oh, ada. Itu ada gambarnya. Oke. Berarti dia keluar asap tapi tidak ada baranya. Enggak ya. Enggak ada baranya. Oh. Jadi dia berarti hangat aja. hangat, gitu. bukan panas. Buka aja. Jadi kan nggak terlalu dekat Enggak, gitu, ya, Pak. jadi hangat. Oh, gitu. Kayak diasapin gitu ya. Diasapin. Kan ada asap lah ya kan. Ada berarti dari asapnya itu dia mengeluarkan hangat. Kemudian itu dilakukan pijatan. Gitu. Iya, biar dia relax gitu. Relaksasi. Jadi prinsipnya ada masasnya itu ya yang nanti menyebabkan relaksasi pada pasiennya. 6, 7. Ada Smile Childhood Preparation, persiapan persalinan. Yang persiapan persalinannya ya. Kalau yang tadi preparation untuk Pijatnya. pijatnya. Oke. Kalau yang ini ngapain dong? Ini tuh bisa persiapan persalinan gitu kan biasanya ada di buku KIA yang pink itu Bapak. Nah, itu di sini kita tentukan untuk nanti pendamping persalinannya siapa. Oke. Terus nanti mau bersalin di mana rencananya Iya. gitu. Terus habis itu juga disiapin pendonor darahnya gitu sekiranya kalau Oh iya, ada persiapan untuk pendonor seandainya ada pendarahan aktif terus ya. Oke. Itu yang preparation. Itu bayar juga mereka? Iya. Bayar. Wow. Padahal udah ada di buku KIA ya. Oke, terus Yang terakhir terakhir Itu ada konsultasi one on one. konsultasi one on one. Ya. Ini sebenarnya kan juga sudah sering dilakukan mungkin ya Iya. dengan di puskesmas ataupun bidan desa ataupun bidan praktek mandiri. Tapi ini dikemas menjadi apa sih istilahnya? konsultasi one on one. Konsultasi one on one. Ya. Oke, berarti perbedaannya dengan konsultasi biasa yang dilakukan? Ibu hamil itu kan biasanya ANC gitu Pak, pemeriksaan ANC gitu. Nah, jadi kalau kalau kliennya beli lisensi konsultasi one on one ini dia tuh dapat bisa ngobrolnya tuh kayak lebih intens gitu karena kan satu-satu gitu. Itu berarti by appointment berdasarkan perjanjian. Iya. Lagi ada jadwalnya yang nanti bisa di request gitu berarti ya. Yap. Oke, berarti kalau kliennya yang dari Bali gitu berarti nggak mungkin berarti bisa ke sana ya? Bisa lewat Zoom meeting. Oh, Yap. oke. Iya, iya. Berarti kalian juga memungkinkan. Iya, iya, oke. Nah, itu 8 lisensi yang didapat. Berarti selama 4 bulan tuh berarti padat banget dong kegiatannya ya? Iya. Ya. Ih, 8 kegiatan. Oke. Lalu kalau untuk 8 lisensi ini berarti kalian pun sudah bisa melakukannya ke klien-klien yang nanti ketemu di sini mungkin. Masih bisa dilakukan? Bisa. Bisa. Oke. Nah, dari 8 lisensi ada mereka tadi disebutkan kan bayar tuh. Biasanya bayarnya berapa? Dari harga 25 sampai 100. 25 Ya, sampai 100 ribu. ya. Setiap pelayanan lisensi itu. Yap, betul. Oke, berarti kalau misalkan mereka ambil 2 lisensi berarti Ya, bayar 2 kali. bayar 2 kali. Ya. Oke, terus berapa lamanya siapa yang menentukan? Untuk kalau misalkan OFP gitu Pak contohnya, jadi OFP itu kan menu untuk latihan-latihan kayak untuk optimalisasi posisi janinnya. Nah itu biasanya diambil menunya satu menu itu 7 hari. Berarti ada standarnya gitu ya. Satu menu 7 hari, ada yang 1 kali pertemuan gitu. Sisanya mereka bisa lihat di webnya. Iya. Ya. Jadi itu untuk hari pertama latihannya dibantu sama bidannya. Oke. Nanti untuk hari-hari berikutnya itu di rumah bisa dibantu suami atau mertuanya gitu. Atau siapa? Oke, kalau OFP yang optimizing fetal positioning. Biasanya mereka ambil berapa kali pertemuan? Itu menurut Ibu Tantri juga dari pengalaman beliau juga 7 hari itu udah muter sih Bapak biasanya. 7 hari itu udah Iya, muter. betul. Oh, berarti di trimester 3 itu ya? Ini bisa dimulai dari trimester 2. Trimester 2, misalkan sudah teridentifikasi dengan posisi sungsang, Posisi, ya. berarti bisa langsung Bisa. di trimester 2 itu. Oke, setelah 7 hari sudah langsung muter? Iya. Ya.
Habis itu bisa muter lagi nggak? Iya, kalau dia belum masuk ke ini bisa. Iya, belum masuk PAP. Berarti mungkin Bisa. muter lagi. Iya, bisa. Beratnya juga belum naik, berarti mungkin muter lagi. Iya. Terus ruang apa sih namanya? Ruangannya apa sih namanya? Rahimnya besar. Iya. Airnya? Air ketubannya banyak. banyak, berarti mungkin masih muter lagi. Iya. Oke, berarti iya. Jadi nanti juga akan misalkan juga ikut kelasnya lagi kalau diperlukan berarti ya. Oke. Nah, kalau sepanjang kemarin 4 bulan kan menemukan beberapa kelas-kelas yang sering dilakukan. Apa sih favorit dari ibu-ibu di Jawa Tengah itu untuk ikut kelasnya? OFP sama yoga sih Bapak. Iya. Banyak. OFV banyak. Karena kalau di Jawa itu kebanyakan kalau misalkan kalau di Bali itu orang Sungsang kan langsung ke SPOG gitu ya Bapak. Oke. Kalau di sana itu Masih langsung ke Iya, bidan. tri. Iya. Oh iya. Berarti menjadi benar ya bidan idaman lah ya berarti ya. Jadi favorit dari ibu-ibu yang kondisi hamil. Iya. Oh, mereka langsung ke bidan. Kira-kira kemarin kalau kelas OFP itu berapa orang? Itu khusus apa satu-satu gitu sih Bapak. Karena kan kondisinya beda-beda. Kasusnya beda-beda ya. Kasusnya beda-beda. Jadi nggak mungkin bisa disatuin ya. Oh iya. Jadi kelas private lah istilahnya ya. Iya. Khusus sesuai dengan kondisi kasusnya. Oke. Satu lagi apa ini? Yoga. Yoga. Iya. Oh banyak yang suka yoga juga di sana. Berapa orang tuh kira-kira kemarin terakhir ikutnya? Paling banyak 8 ya. 8 orang. Paling banyak 8 orang. Oke. Berarti biasanya kalau untuk yang kelas yoga itu mereka mulai trimester berapa biasanya? Trimester 2. Trimester 2 itu udah bisa. Iya. Sampai Trimester 3 juga bisa. trimester 3 masih Bisa. bisa. Oke, sampai nanti G berikutnya juga bisa. Ya, yang penting di trimester 2, ketiga itu sudah bisa untuk ikut yoga ya, untuk yoga dan juga kalau untuk yang OFP juga nanti bisa dilakukan itu. Iya. Nah, kalau kemarin kan Bu Tantri juga sempat ke kampus ya, Iya. jadi memberikan pemaparan juga buat teman-temannya kemarin. Jadi nggak hanya kalian berdua aja dapat, tapi teman-temannya di sini juga dapat secara teorinya. Dance-nya juga kayaknya kemarin ada nggak salah ibu yang mencontohkan dance-nya. Jadi pakai perut. Iya, perut-perutan. Ya, jadi ada gerakan-gerakan yang dilakukan. Tapi tentunya kan yang magang harusnya lebih banyak experience-nya yang bisa langsung ketemu dengan klien-kliennya ya. Kalau kemarin ketemu nggak langsung bisa aplikasi sama kliennya terkait dari lisensi-lisensi itu yang kalian lakukan sendiri? Ada Pak. Ada apa Iya, aja? yang yoga. Yang yoga? Iya. Oke, berarti langsung sebagai instrukturnya berarti atau gimana? Membantu lebih tepatnya Pak. Oke, asistensi gitu Iya, ya dengan asistensi. Bu Tantri. Tantri. Gerakannya itu berarti udah bisa juga kan? Bisa. Berarti udah lancar. Seandainya udah nanti ketemu klien mau buka kelas yoga juga berarti memungkinkan ya? Iya Pak. Mungkin. Bisa. Berarti keuntungannya manfaat kalian kemarin ikut magang ini ada nggak? Ada Ada Pak. Pak. Apa manfaatnya? Bermanfaat nih magang komplementer ini. Ya, jadi kita itu bisa lebih tahu banyak untuk tentang komplementer itu ternyata nggak cuman yoga aja gitu, masih ada banyak yang lainnya gitu. Dan kita juga bisa langsung untuk praktekin ke pasiennya sama asistensi ibu-ibunya juga. Terus itu juga bisa dijadiin pelajaran untuk Iya, betul. Gimana mengembangkan komplementernya tuh kita jadi tahu gitu. Iya, karena kalau magang tentu akan beda kalau dapat di teori di kelas saja kan ya. Iya, betul. Jadi harusnya sih bisa lebih melekat lagi untuk pengaplikasian nanti ketika sudah bekerja. Oke, terus berarti berdua sudah jadi mitra Smilebird berarti ya? Ya. Keuntungannya jadi mitra apa? Ya ini Bapak, jadi kita dibekali website gitu. Jadi kita kalau misalkan dapat klien gitu bisa untuk buka kelas gitu. Kita yang langsung
berarti udah Langsung bisa buka kelas dong? Iya, bisa. Udah buka kelas? Belum. Belum. Oh iya. Berarti ibaratnya diberikan modal untuk pelaksanaan dari lisensi iya, dari Smilebird. Smilebird. Ibaratnya cabang Smilebird yang ada di Bali berarti gitu kan ya? Iya, mitranya yang di Bali. Mitra yang di Bali ya. Oke. Itu berarti sepanjang tahun atau ada batas waktunya untuk menjadi mitra itu? Jadi ini batas waktunya cuma setahun sih Bapak. Setahun. Oke. Kalau mau perpanjang lagi, biasanya Smilebird itu kan kita dimasukin ke grup gitu Pak, kalau jadi mitra. Nanti setiap 1 tahunnya dari pihak Smilebird-nya tuh bakal nge-share webinar gratis gitu. Jadi itu kalau yang mau ngikutin webinarnya secara otomatis langsung jadi mitra diperpanjang gitu. Webinar gratis. Iya. Terus nggak bayar? Enggak, Gratis. Wow. Berarti buat jadi mitra itu segampang itu? Kalau yang udah jadi mitra mau memperpanjang. Oh ya, untuk yang perpanjang ya. Ya. Kalau kemarin kan proses menjadi mitranya dengan magang. Kalau normalnya kayak gimana untuk menjadi mitra Smilebird? Ikut pelatihannya sih. Pelatihannya mereka buat kelas pelatihan untuk jadi mitra. Oke, setahu kalian ada berapa banyak mitra Smilebird? Banyak Pak. Banyak banget berarti ya. Oke, iya sih, dari followernya aja udah banyak banget tuh follower di Instagramnya. Jadi secara nasional dari Bu Tantri ini pun sudah kemana-mana jadi narasumber ya. Nah, tapi kenapa belum buka kelas kalian? Belum dapat Klien. Oh, belum dapat klien. Iya. Berarti habis ini dapat klien ya. Habis ini dapat klien. Jadi kalau mungkin bukanya di Stikes Belum Sada mungkin ya, boleh ya. Jadi ke teman-teman berdua ini yang nanti jadi instrukturnya, jadi pelatihnya. Berarti bisa dong? Bisa? Bisa dong, karena sudah punya lisensinya itu. Jadi tinggal nanti mencari kliennya sesuai dengan kasusnya juga, minatnya apa, apakah dance, apakah yoga, berarti gitu ya? Betul. Harganya udah ada berapa? Iya. Kan mungkin kita nanti bicara lebih lanjut itu ya, supaya atau mungkin dibuat gratis dulu mungkin ya untuk 10 orang pertama gitu ya. Ya bisa mungkin ya. Jadi supaya ilmunya tetap bisa dijalankan. Dan mumpung juga sudah ada lisensi yang nanti bisa digunakan untuk keberlanjutan dari supaya ibu-ibu hamil itu selalu sehat dan bahagia sepanjang masa hamil dan hingga persalinan. Oke. Nah, 4 bulan kan antara panjang dan pendek sih ya. 1 semester lah ibaratnya ya. 1 semester itu kira-kira sudah bisa cukup mewakili untuk mendapatkan secara lengkap dari magang komplementer? Cukup nggak waktu itu? Sudah cukup? Ya. Di dalam kurun waktu 4 bulan dengan 8 lisensi itu semuanya sudah bisa dilaksanakan kemarin ya? Iya, sudah. Ya, karena yang kemarin kan Hypnosetry juga punya paparan dari keilmuannya juga berbeda. Secara komplementer pun Hypnosetry di dalamnya termasuk komplementer ya? Iya, ada yang mirip-mirip gitu. Ya, bagian dari komplementer juga. Jadi kalau mungkin di sini kita berfokus pada yoganya, kemudian sama dance-nya ya, sama labor breathing juga. OFP yang nanti kondisi posisi lahirnya tidak normal. Ya. Kira-kira kalau nanti ada lagi magang, mau ikut kah? Mau, tapi kita udah bisa ikut. Nggak bisa lagi. Iya. Semester 7 ya. Berarti kan deket sama buat skripsi dong. Ada kaitannya nggak antara magangnya sama judul skripsi yang diambil? Kalau saya kebetulan ngambil sih Bapak, salah satu lisensinya itu saya pakai labor breathing. Oh, pakai labor breathing. Oke, gimana tuh? Jadi labor breathing itu kan kalau kita artiin gitu kan dia artinya nafas persalinan gitu Bapak. Tapi di dalam labor breathing itu ada beberapa latihan yang bisa untuk ibu hamil juga.
Dan terus kalau misalkan saya juga mau ngambil ibu bersalin itu kan butuh waktu yang cukup lama. Iya. Iya, sedangkan kita kan untuk nyusun cuma 6 bulan takutnya nggak keburu gitu. Akhirnya saya ambil pada ibu hamilnya dari trimester 2 dan 3. Trimester 2 dan ketiga. Berarti harusnya nanti Bu Tantri jadi penguji skripsinya mungkin ya. Iya. Boleh ya. Bu Tantri. Ya, nanti boleh diusulkan ke siapa ya? Ibu Mirah dan Ibu Yunita ya. Itu bisa Bu Tantri karena kan hasil magangnya yang bisa dilihat langsung oleh Bu Tantri juga kemarin ikut magang di sana, penelitiannya juga terkait dari salah satu lisensi yang ada di Smilebird ya. Wow. Lala ada? Kalau saya pijat bayi. Pijat bayinya. Ya. Oke, berarti pijat bayi untuk apa, pengaruh apa? Untuk durasi menyusui. Durasi Ya. menyusui? Ya. Oke. Berarti kalau dia dipijat, berarti durasinya harusnya semakin meningkat. Semakin meningkat ya Pak. Betul. Oke. Itu juga berarti ada di salah satu lisensinya juga ya yang pijat. SCP. Treatment pijat SCP. SCP-nya. Ya, betul. Ya, SCP. Oke, nah kalau di kelas pada saat itu, ini kan seharusnya tidak hanya diikuti oleh ibu hamilnya, peran dari suami juga akan diperlukan pada saat proses hamil hingga ke persalinan. Ya. Nah, kalau kemarin ada nggak ya suaminya itu ikut kelas ataupun apa mengantar lah setidaknya gimana? Kalau mengantar ya, tapi ikut kelas misalnya kayak yoga gitu. Tidak Oh, ikut. nggak ada Ya. kelas yang berbarengan bersama dengan suami itu nggak Itu ada? OFP bisa OFP ya. ada? Oh ya OFP sekaligus, karena itu private juga kan ya? Ya. Terus selain OFP yang membutuhkan peran dari suaminya? Itu kalau misalkan yang emang butuh bantuan gitu Pak, karena kan gerakannya emang butuh bantuan itu OFP aja sih. Cuman kalau untuk peran suami pada saat partus itu kita sempat lihat sih. Oh Ya, iya. betul. Tapi kalau untuk yang di lisensi itu yang memerlukan kehadiran suami hanya di OFP. Sebenarnya semua sih Bapak kan, karena kan Ada buat gerakan-gerakan berdua ya, gitu. berdua juga. Cuman kalau untuk OFP gitu karena kan gerakannya nggak bisa sendiri gitu. Jadi suaminya diperlukan. Betul. Gitu. Iya. Kalau dance for apa? Pregnancy itu suaminya ikut dance. Enggak, Ibuin aja. ibunya aja. Iya, nungguin. Nah, kalau dari ini kan ada 2 lokasi magangnya. Ya. Ungaran dan Cilacap. Yang mana duluan? Ungaran atau Cilacap? Ungaran. Ungaran dulu. Terus di Ungaran itu berarti di Smilebird-nya langsung, kantor Smilebird-nya atau apanya? Di klinik Di PMB. PMB ya? ya. Di klinik Ngesti Widodo. Oh, klinik Wisti Widodo. Ngesti Widodo. Ngesti Widodo. Iya. Klinik Ngesti Widodo. Di sana berarti ketemu sama Ibu bersalin? Iya. Ya. Ada berapa kemarin sempat ketemu? 2 minggu itu? Satu aja Satu. Pak. 2 minggu? Benar 2 Iya, minggu? 2 minggu Pak. 2 minggu. Terus? Satu? Satu. Oh, dapatnya 1. Terus berarti kan belum bisa mengaplikasikan dari komplementernya ya? Iya. Oh, karena di awal-awal kemarin itu ya? Iya, kita waktu itu di sana kan fokus belajar untuk 2 lisensi dulu Bapak. Terus Oh gitu. Iya. kalau di waktu senggang itu kadang kan kita kan kalau di situ ada shift yang sampai sore gitu di hari 2 hari dalam seminggu tuh ada sampai sore gitu. Jadi dia kadang ada kita KB gitu, terus ada suntik KB tuh, terus ada batuk pilek gitu juga. Itu juga tetap dilayani? Iya. Oke, ya, biar jelas ya. Jadi di Ungaran itu ada 2 lisensi yang dipelajari, betul? Ya. Labor breathing, active birth. Labor breathing sama active birth. Kemudian ketika di Cilacap ada 6 lisensi. Ya. Oke, berarti ada total 8 lisensi akhirnya. Ya, 2 lisensi fokusnya di di Ungaran. Di Ungaran. Baru akhirnya setelah itu fokus di Cilacap. Cilacap. Oke, lebih panjang ya di Cilacap ya. Ya. Ya, ada 6 lisensi. Terus kan selesai 2 minggu di Ungaran. Cilacap.
Selesainya di Di Ungaran. Ungaran 2 minggu, setelah itu ke Cilacap. Iya, selesai di Ungaran 2 minggu baru ke Cilacap. Yap. Nah, di Cilacap ini sempat aplikasi langsung juga? Iya. Ya, Iya, yang bagian apa? Lisensi yang mana? yang yoga, OFP, Dance juga, Yoga, labor breathing juga ada. labor breathing juga? Ya, Oke. Berarti mimpi persalinan juga waktu itu? Atau gimana? persalinan Enggak. enggak. Asistensi aja sama Asistensi, Lisensi iya. aja sama Iya. aplikasi apa? Lisensinya. itu. Lisensinya ya. Terus kalau di Cilacap deh ya, Cilacap nih di Cilacap ketika kelas-kelas itu berarti teman-teman ikut langsung Iya. Ya. di setiap kegiatan Ibu Tantri. Iya. Betul. Oh, berarti jalan-jalan juga ikut berarti ya? Ya. Iya. Keliling kan Ibu Tantri sering dipanggil juga untuk sebagai narasumber tuh. Berarti sempat juga ikut kegiatan beliau. Iya. Iya. Oh, di mana aja? Di Wonosobo. Wonosobo. Ya, di mana? Nginepnya di hotel di Dieng gitu salah Oh, satu Ya. hotel waktu di Dieng. Wonosobo nginepnya di hotel dia. Terus Di Purwokerto. Purwokerto. Juga, ya. Itu ke rumah sakit JIH. JIH. JIH apa ya? Apa JIH? Namanya? Iya, Apa? rumah Itu sakit aja. JIH. JIH. Iya. Berarti dua kota aja berarti sempat ikut beliau. Iya, Ya, sisanya untuk yang di dalam gitu Bapak. Kan kadang beliau juga ngajar di Ya, kelas. Holcim gitu. Holcim. Ya, ada Pertamina Semen. gitu. Pertamina. Iya, dia Holcim itu kayak ada tempat kan Pertamina itu kalau di sana itu dikasih mesnya gitu Bapak. Jadi istri-istri dari Pertaminanya itu juga yoga gitu, ngadain arisan sekalian yoga. Ya, betul. Wow, berarti sudah kerjasama juga mungkin beliau ya. Oh, berarti ikut juga kemarin sana? Iya. Wow, jadi tahu. Ada ya. yang yoga privat juga yang sendiri. Tuh, langsung ke Kemarin ikut juga? rumahnya. Ya, ikut. Berarti kan akhirnya tahu bagaimana cara melakukan, kemudian menangani kliennya juga sudah tahu ya. Jadi melihat dari yang dilakukan oleh Ibu Tantri, sehingga nanti terbayang bagaimana ketika teman-teman sudah mendapatkan klien. Iya. Ya. Asik sih ya. Berarti kan akhirnya bisa menghasilkan cuan. Cuan. Iya ya, ini harus segera direalisasikan nih supaya lisensinya tidak terbuang sia-sia. Itu ada gininya nggak kurun waktunya yang terlihat nggak sampai berlaku sampai kapan tuh ada nggak tanggalnya? Ada. Ada. Coba Oh lihat di deh, atasnya. berarti harus kita gunakan sebelum masa berlakunya. Tapi nanti kan bisa diperpanjang ya? Bisa. Bisa diperpanjang. Nanti tinggal ikut webinarnya sih harusnya. Ada. Ada di Berarti punya akunnya masing-masing ya berdua Iya, ya? ada. Punya ada akunnya Andi sama Lala. Ya. Itu masih tersisa berapa hari? Ini sampai tanggal jelek banget sinyalnya Bapak. Oh, di sini ya. Nggak kayak WiFi soalnya. Kayak WiFi Minahusada kencang, Pak. Sampai berarti 2025 2025. 25 ya? 25, ya. 2025 iya ya. Jadi supaya sebelum sebelum ke profesi setidaknya supaya sudah bisa dijalankan lah cari klien. Kelas yang dibuat di Stikes Minahusada setuju ya? Setuju lah. Jadi supaya nanti pengalaman yang kemarin bisa dibagikan kepada ibu-ibu hamil, siapa tahu nanti mungkin juga bisa dikelola bareng Hima ya, HMJ ya. Ya, HMJ-nya suruh cari klien, terus nanti kalian yang mengisi. Karena kalau tidak dilakukan kecenderungan akan karena skill kan kalau kita tidak dilatih lagi, tidak sering dilakukan mirip seperti minyak di dalam kulkas ya. Harus dipanasin terlebih dahulu baru bisa dipakai. Sekarang sudah beku. Belum. Udah ukur harus panas-panas sedikit. Iya. Oke. Lalu gimana? Kalau Bu Tantrinya kemarin gimana? Sepanjang di Cilacap tuh beliau apakah
apakah selalu bisa menemani teman-teman waktu itu untuk mengajarkan teknik-tekniknya? Ya, betul. Beliau aja yang isi? Iya. Oke, ada timnya yang lain dari tim kita? Ada Berapa orang tuh kira-kira? Kak Wiji. Kak Wiji. Oh, Kak Wiji Iya. namanya ya. Halo Kak Wiji. Ada Pak Albert. Pak Albert. Ya. Suaminya Itu bukan? suaminya. Iya. Oh iya, semuanya Bu Tantri ya. Tantri. Oke, siapa lagi? Ada Kak Etri Ada Kak juga. Etri. Hetri. Ya. Oke, terus? Selain itu ada Ibu Tantri, mamanya beliau. Oh iya, iya. Iya, iya, saya agak Iya. bingung. Karena nama ibunya sama ya, Sama, Bu iya. Tantri juga. Oke. Oh, berarti ibu ikut juga dalam kegiatan sepanjang di Smilebird juga ya? Iya, Beliau? tapi di PMB-nya aja. Mas. Oh, Di PMB-nya aja. Oke. Nah, itu kan tadi kita bahas tentang lisensinya, kompetensi yang diperoleh sepanjang 4 bulan berada di Smilebird. Lalu tentu kan ada tugas-tugas juga nih sepanjang magang. Apa aja tugasnya itu kemarin? Tugasnya itu ada logbook, terus kita juga ditargetin askep gitu, cuman satu Pak, tentang komplementer. Oh, gampang banget kan berarti ya. Ringan lah ya. Jadi bisa fokus untuk cari kompetensinya di sana ya. Oke, terus itu aja? Sama laporan akhir. Oh, laporan Ya, akhir. betul. Jadi dirangkum semua kegiatannya gitu. Yap. Kira-kira seru nggak sih sebenarnya ikut magang ini? Seru banget. Seru banget. Seru banget. Ya. Bagian mananya yang seru? Ya bisa jalan-jalan juga Jalan-jalan. sekalian. Oh, sekalian jalan-jalan ya. Iya. Karena kan baru di tahun 2024 ini bisa pelaksanaan dari banyak magang ya, terutama di kebidanan ada 3 magang ya. Iya. Betul ya? Iya. Tiga ya. Ada 3 magang, kemudian 2-nya ada di luar kota, satunya ada di Bali. Bali. Oh, kemarin ikutnya berarti di semester 5. Sorry, 6. 6 ya? Semester 6, Semester 6. Sedangkan mata kuliahnya udah dapat kah sebelumnya? Terkait komplementer? Komplementer sudah Oh, udah. Berarti sudah ada bayangan lah ya sebelum melakukan magang. keberangkatan Ya. kemarin. Ya. Jadi kan sebelumnya kan sudah tahu, sudah ada mata kuliah masuk, sudah tahu sedikit mungkin ya, atau mungkin sudah banyak dari teman-teman. Apakah sesuai dengan yang didapatkan di kelas dan pengaplikasian kemarin pada saat magang? Ya, sesuai Pak. Sesuai? Ya. Oke. Sesuai dengan secara teorinya juga. Ya, secara teorinya. Berarti kan ini jadi keunggulan Deani hampir Deina. Deani dengan Lala ya sudah punya lisensi untuk pengaplikasian dari komplementer terutama di kebidanan. Ya, sehingga ini pun jadi nanti kalaupun ada magang berikutnya supaya adik-adiknya juga tetap bisa mengikuti dan semangat seperti teman-teman gua. Selain dari ilmu ataupun pengalaman, apa lagi nih dapat dari kampus terkait magangnya? Ada apa aja dikasih? Itu kita dapat potongan uang UKT. Oh, dapat potongan uang UKT. Uang terus transportasi tiketnya. juga. Transport, tiketnya, ya. Pulang pergi ya? Iya, betul. Terus biaya Pulang juga. perginya aja, pulangnya enggak. Diam di sana. Sama uang biaya hidup. Biaya hidup Ya. juga dapat. Oke, ya. Jadi terbantu lah ya. Ya, Jadi ibaratnya kuliahnya di beda lokasi, tetapi dapat bantuan tambahan di UKT, biaya tiket dan juga Biaya bantuan hidup. biaya hidup. Iya. Oke. Ya, semoga ilmunya bisa diaplikasikan segera ya. Ini harus kita kejar sih ya supaya dapat klien secepatnya dan pengalamannya akhirnya bisa diaplikasikan dan bisa juga berbagi dengan yang lain dengan siapa tahu ada ibu-ibu hamil yang memang aktivitasnya terbatas, tidak tahu informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi melalui teman-teman berdua akhirnya bisa mendapatkan paling nggak paparan informasi lah paling ringan, atau mereka ikut kelas ikut Dance for pregnancy. Dance for pregnancy, siapa tahu ikut itu, siapa tahu ikut labor breathing gitu ya. Jadi mereka tentu akan lebih menyenangkan lagi dalam proses hamil dan juga persalinan ya. Apalagi kalau misalnya pada hamil kan biasanya hormon itu
bergejolak ya katanya ya, karena saya belum pernah hamil juga. Katanya. Ya jadi tentu akan mengubah situasi hatinya, situasi pikirannya. Jadi mood swing. Benar, jadi mood swing kan ya. Iya. Kalau melihat dari klien-klien dari Bu Tantri kemarin, kira-kira mood swing itu nampak nggak terjadi pada klien-kliennya? Kalau yang memang udah sering untuk beli lisensi gitu enggak sih Bapak. Jadi dia karena udah terlatih gitu untuk nafasnya gitu. Jadi udah dominan tenang untuk kliennya. Ada sempat ketemu sama yang pertama kali kelas gitu? Sempat ketemu? Ada untuk yoganya. Oh, untuk yoga. Dia datang pertama kali untuk kelas pertama. Teman-teman bisa bedain antara yang sudah sering dapat kelas sama pertama kali? Iya, kalau yoga dari gerakannya sih Bapak. Oke, dari gerakannya. Yang baru pertama itu lebih kaku. Gerakannya. Oke, kalau dilihat dari ekspresi wajah tuh happy nggak mereka ikut? Happy. Cuman kalau pertama kali yoga gitu kan kayak bingung gitu Bapak gerakannya. Oh ini dah gimana sih gitu. Jadi kita bantu asistensi perbaiki gerakannya. Iya, bantu gerakan yang benar. Iya. Ini kan sebenarnya juga bisa dilakukan di Bali kan akhirnya. Jadi kalau dia ini rumahnya di mana? Saya di Padang Sambian, Bapak. Padang Sambian. Oh, Padang Sambian kan banyak juga tuh ibu-ibu hamil di Banjarnya. Mungkin paling enggak minimal di tempat Tegal sendiri ya. Lala? Saya di dekat kampus 2. Kampus 2, ngekos berarti ya? Ngekos. Ini Lala dari? Dari Labuan Bajo. Labuan Bajo, oh, berarti banyak punya perahu berarti ya? Bisa nih kapan-kapan main ke Labuan Bajo. Iya, ayo. Ayo baru. Ayo. Bayar sendiri? Iya. Oh iya lagi. Iya, nanti main-main lah ke Labuan Bajo ya? Iya, jadi kalau untuk pengalaman magang, harapannya kan nanti ini bisa bermanfaat tidak hanya Lala sama Deani, tapi teman-teman di kelas juga supaya dibagikan juga informasinya. Siapa tahu mereka juga concern ingin di bidang komplementer supaya punya keunggulan nanti pada saat mau membuka praktek, dan juga memudahkan nanti bertemu dengan klien-kliennya. Iya. Oke. Lalu ada cerita unik nggak sepanjang ikut magang? Itu kita jadi nambah pengetahuan gitu Bapak. Kan kemarin itu di Ungaran sempat lihat partus langsung. Terus itu saya sempat kaget kan, karena untuk biasanya kalau kita di Bali baru habis lahiran gitu kan, habis diklaim langsung dipotong gitu tali pusatnya. Oh iya, biasanya langsung dipotong bidan tuh. Itu di sana didiemin dulu gitu. Didiemin di kulkas? Oh enggak. Jadi bayinya ditaruh di atas perut ibunya gitu. Oh, IMD gitu? Iya, terus dihangatkan, dikeringin gitu. Dihangatkan, oke. Berarti udah bersih nih ya? Atau masih merah? Masih merah? Oke, masih merah. Terus itu diklaimnya didiemin dulu gitu. Terus setelah beberapa menit gitu, 3-5 menit, langsung bapaknya diminta langsung untuk potong. Pak Yono gitu, tolong datang ke ruang persalinan untuk memotong tali pusat gitu. Suaminya kan mendampingi gitu Pak. Iya. Udah di samping. Iya, suaminya udah di samping. Iya. Oh gitu, berarti bayinya kan masih merah, mungkin ditutup. Terus suaminya yang diminta untuk memotong. Iya. Itu kira-kira durasinya berapa dari janinnya sudah lahir lengkap sampai proses pemotongan tali pusat itu kira-kira berapa menit? 3-5 menit. Oh, 3-5 menit. Oh, baru setelah itu dilakukan proses pemotongan tali pusat. Iya, betul. Berarti gininya sudah lahir belum? Plasentanya udah lahir? Udah. Belum. Kan masih di ini. Berarti 3-5 menit itu kan plasentanya belum lahir. Pada saat itu sudah bisa dipotong, sudah diarahkan untuk memotong oleh ibu bidannya. Oke, wow, ya. Berbedanya sedikit mungkin di sana ya. Jadi tahu tentang pelaksanaan ataupun treatment yang terbaik mungkin untuk pasien, untuk kliennya ya. Iya. Di
Lala dan Deani pun akhirnya bisa mengaplikasikan hal yang serupa dan jadi pembeda nanti ketika pelaksanaannya dilakukan di sini di Bali dan juga di Labuan Bajo mungkin ya. Ya, betul. Di Labuan Bajo banyak bidannya. Ya, banyak Pak. Banyak. Bidannya satu mungkin belum ya. Siapa tahu nanti. Seperti saya. Salah satunya. Satu-satunya bidan profesi di Labuan Bajo. Lanjut profesi kan ya? Lanjut. Iya. Di bidang sadar kan ya? Ya, betul. Iya. Terus selain itu ada yang menarik lagi nggak ceritanya? Gak ada sih Pak, biasanya. Biasa aja. B aja gitu ya. Jalan-jalan cepat. Ya, itu tadi pelatihan ikut Bu Tantri. Ikut ke sana. Ya. Terus selain itu ada apa ke kota tua gitu, ada nggak sih kota tua sedang nggak ada? Tua. Nggak, jalan-jalan ke kota di Cilacap tuh apa? Sempat jalan di Cilacap. Di Cilacap itu yang favorit katanya sih kayak pantainya gitu sih Bapak, karena di situ pantainya pasirnya Kuning. hitam. Hitam. Tapi kita belum sempat ke sana. Oh belum sempat sana. Oh sayang ya. Terus jalan lain ada? Enggak sih. Nggak sempat jalan-jalan. Wih, fokus banget buat ini ya. Fokus buat menambah kompetensi ya, jadi bidan idaman. Oke. Terus kalau mungkin nanti ada program magang lagi, kira-kira ada saran nggak, ada yang perlu ditingkatkan lagi dari lokasinya kah, ataupun terkait teknik komplementer lainnya mungkin perlu ditambahkan lagi? Mungkin gini sih Bapak, kan kalau untuk di angkatan kita karena ini magang pertama juga, kemarin banyak teman-teman yang pengen ikut tapi nggak bisa karena Iya, betul. 4 orang aja sih yang minta Iya gitu. sih ya, kuotanya terbatas Iya, ya. betul. Oke. Mungkin untuk magang selanjutnya kuotanya ditambah. Ditambah. Bisa lebih banyak lagi. Iya. Iya. Kemarin yang daftar berapa orang? 8 kalau nggak salah. 8 Untuk magang komplementernya. Komplementer. Sama hipnostetrinya. Oh sama Bisa. hipnotetrinya, yang lolos cuma 4 4. ya. Oh iya. Ya, Dis. Semoga bisa dilakukan lagi berikutnya untuk magang komplementernya dan magang hipnostetri, magang apa lagi itu? Untuk Midwife dan and nurse. Ya. Iya, supaya lebih apa namanya, lebih dalam lagi untuk pengaplikasian ilmunya tentunya ya. Ya. Ada pesan nggak buat Sobat Binus? Semangat. Singkat padat sangat. Apa? Ada pesan-pesan? Ya mungkin biar semoga adik-adik sama teman-temannya semangat kalau misalkan ada kegiatan magang atau yang lainnya, itu semangat untuk diikuti karena itu benar-benar seru dan bermanfaat banget. Kita bisa sekalian jalan-jalan, terus juga nambah ilmu, nambah temen, Ya. nambah relasi juga. Iya, pengalaman itu yang paling berharga ya. Belum tentu semua orang punya kesempatan yang Iya, sama. betul. Termasuk dari yang 8 orang daftar, ternyata 4 orang 4 aja yang orang, bisa iya. ikut. Ya bersyukur Deani dan Lala lolos dalam magang Komplementer. Ya, jadi terima kasih banyak ya sudah hadir di Studio Plasita hari ini bercerita tentang keseruan dari magang komplementernya. Ya, kembali saya tekankan kita harus lakukan ini dengan segera. Ya, pembukaan kelasnya nanti kerjasama juga bisa dengan HMG Kebidanan ya, supaya nanti mereka juga dapat gininya insight terkait dari komplementernya, bagaimana melakukannya, bagaimana nanti kan bisa juga mereka sambil latihan juga kan sama-sama kalian juga ya. Jadi tahu dance frekuensinya gimana, gerakannya, yoga apa sih namanya tadi? Smile Prenatal Yoga. Smile Prenatal Yoganya gimana gerakannya. Jadi melalui kalian lah nanti akhirnya mahasiswa S1 kebidanannya mendapatkan pengalaman yang serupa seperti kalian. Walaupun mungkin tidak bisa langsung bersama dengan Bu Tantri, tapi setidaknya lisensi itu yang nanti bisa kita terapkan bersama-sama di sini. Oke, ini mungkin tayangnya kan di tahun baru, jadi selamat tahun baru ya sekaligus ya, selamat tahun baru untuk tahun 2025. Jadi 2025 akan dibuka kelas bersama Lala dan Deani ya. Jadi tunggu Sobat Binus untuk
pelaksanaan kelas bersama dengan dua bidan komplementer Stikes Bina Usada, ada Lala dan juga Deani. Lalu ini bulan Januari berarti sudah mulai proses pendaftaran mahasiswa baru, jadi Sobat Binus bisa daftar untuk mahasiswa di RPL dan juga reguler. Jadi nanti untuk yang program reguler bisa daftarnya di jalur PMDK dan jalur rekomendasi. Jadi silakan dimanfaatkan, nanti akan mendapatkan beasiswa Rp2.800.000 ya untuk Sobat Binus yang daftar ulang dari bulan Januari sampai April 2024. Jadi silakan dimanfaatkan supaya punya kans yang sama seperti Lala dan Deani untuk mengikuti program magang yang disiapkan oleh Stikes Bina Usada Bali. Oke, terima kasih banyak ya Lala yang baru sakit sudah memaksakan diri datang di sini. Terima kasih Lala. Ya. Akhirnya sehat walaupun sedikit ada suara-suara tarikan nafas yang kencang tadi ya. Ya, terima kasih juga Deani. Semoga kita segera amalkan dari ilmu-ilmu yang sudah didapat kemarin. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih.